Andi Kambo. Nama lengkapnya adalah Siti Huzaimah Andi Kambo Opu Daeng Risompa Sultan Zainab atau Peta Matinroe Ribintana. Ia adalah anak pertama dari pasangan Pati Patau, Datu Luwu dan Dapanangareng Andiwaru yang dilahirkan pada tahun 1885. Harusnya 1865 atau 1864. Adiknya bernama Andi Gau Opu Daeng Tocoa. Ia naik tahta Kedaton Luwu dalam usia 36 tahun dan merupakan pajung atau Datu Luwu. Mendapat gelar pajung sebab ia telah menjalani tradisi kerajaan, yakni sebuah ritual merupakan suatu latihan untuk menggembleng mental dan fisik seseorang Datuk sebelum dilantik dan diberi gelar pajung. Penggemblengan ini dilakukan di Tanah Bangkala. Raja Luwu yang digantikan Andi Kambo ialah La Iskandar Opu Daeng Pali 1883 sampai 1901 yang masih terbilang pamannya. Saat naik tahta, Andi Kambo sedang mengandung anak keduanya. Saat itu Andi Kambo sedang hamil tua, yang kelak bernama Andi Jemma atau Lapatiware, yang dilahirkannya pada tanggal 15 Januari 1901. Sedangkan anak pertamanya yakni Andi Luwu telah berumur kurang lebih 3 tahun, lahir tahun 1898 dan meninggal di Madinah. Andi Kambo bersuami 2 kali, dari suaminya Andi Tenri Lengka atau Andi Engka yang bergenar Opu Cening, kawin sekitar tahun 1895. Inilah lahir kedua orang putranya tersebut. Suaminya yang kedua bernama Andi Baso Lempulleh, menikah tahun 1907, yang merupakan anak dari Andi Tadda Opu Tosangaji, bergelar Opu Pawelai Ponjalai atau Sarita Pawiloi. Dalam bukunya Ringkasan Sejarah Luwu menyebut Opu Pelai Ponjalai. Andi Tadda adalah Opu Pabicara Luwu masa Andi Kambo. Andi Kambo adalah cicit Wetenri Awaru Sultan Hawa Peta Matinroe Ritengana Luwu. Penulisan nama dalam buku Kedaton Luwu menurut catatan D.F. Van Bramoris adalah Wetenri Awaru Matinroe Ripalopo. Wetenri Awaru ini adalah pajung Luwu yang pernah dikunjungi utusan resmi Raffles yang menganugerahkannya sebuah pending emas. Suami Wetenri Awaru adalah Datu Sopeng bernama Mama Papole Onro Sultan Nuhung Matinroe Ri Amalana. Pada saat pelantikan, Andi Kambo menjadi Raja Luwu disaksikan oleh wakil pemerintah Belanda dan Makassar, dan semua raja-raja utama di Sulawesi hadir dalam upacara megah tersebut. Kemeriahan itu pun semakin nampak sebab dihadiri pula oleh semua kepala wilayah dalam wilayah kekuasaan Kedaton Luwu. Saat itu tampak benar kebesaran dan luasnya wilayah Kedaton Luwu. Bahkan Raja Gorontalo pun ikut hadir. Andi Kambo terkenal karena kecantikannya, apalagi didukung oleh tutur kata yang sejuk. Dalam pandangan bangsawan tinggi Luwu, ia terbilang perempuan arif dan cerdas serta memiliki pembawaan yang tenang. Ia senantiasa berpakaian sederhana dalam berbagai penampilan. Meski demikian, ia tetap nampak agung dan anggun. Disebutkan pula sebelum menikah, Andi Kambo menjadi dambaan banyak lelaki, utamanya para bangsawan tinggi baik di Luwu maupun di Sopeng, Wajo, dan Bone. Andi Kambo bila menulis namanya hanya menyebut W. Kambo. Nama ini pula lah yang dijadikannya sebagai tanda tangan yang ditulis dalam huruf Bugis. Ini dapat dilihat pada sebuah beslit, surat keputusan atau penetapan pengangkatan guru SD 3 tahun. VS Folk School bertahun 1927 setiap bulan yang ditandatanganinya. Gaji guru yang tercantum ialah F27,50 per bulan. Saat ia berkuasa, raja mendapat gaji sebesar F75. Pada saat itu, selain gaji itu pihak kerajaan atau istana juga menerima 75 untuk biaya rumah tangga. Jadi Datu Luwu Andi Kambo menerima hanya 150 gulden. Padahal sebelum kekuasaan Belanda atau sebelum perang, penghasilan Kedaton Luwu 1.200 per bulan atau 15.000 per tahun dari hasil biaya pelabuhan dan angkutan sungai. Hanya kurang lebih 5 tahun naik tahta di Kedaton Luwu, Sulawesi Selatan terancam perang. Pada tahun 1905, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia memaklumkan perang total. Kepulauan di Nusantara menjadi hendak dikuasai dan dijadikan tanah jajahan. Kedaulatan raja-raja ingin dicabut sama sekali sehingga penduduk hanya tunduk dan takluk di bawah kekuasaan Belanda. Dengan demikian, Belanda dapat melaksanakan tujuan pokok yakni memeras rakyat dan menguras semua